Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-7 sampai 9. Demikian sabda Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Tema renungan saat ini adalah hidup dalam rancangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika seorang ibu muda bercerita tentang berkat yang diterimanya dalam pekerjaannya. Ia bercerita demikian. Aku senang bercampur bingung saat atasan memintaku untuk mengikuti pelatihan yang akan mempertajam keahlianku. Tentu saja aku senang, karena itu berarti aku sedang dipromosikan. Tapi bingung memikirkan siapa yang akan mengawasi anak-anakku yang masih kecil, karena pelatihan itu diadakan di luar pulau. Setelah berdiskusi dengan suami, aku menerima tawaran itu, walaupun harus meninggalkan keluarga yang pasti sangat kurindukan. Dukungan suami, mama, dan adik-adikku membuat hatiku semakin mantap untuk pergi. Namun beberapa waktu kemudian, aku dan rekan-rekan yang akan diutus kembali dipanggil oleh atasan. Beliau menyatakan karena keterbatasan dana, maka instansi hanya akan memberangkatkan beberapa orang saja. Itu artinya ada orang yang tidak jadi ikut. Ketika melihat rekan-rekan sangat ingin mengikuti pelatihan itu, aku pun mengalah. Aku sempat sedih, namun Tuhan menenangkan hatiku saat aku menyanyikan pujian, mukjizat itu nyata. Aku pun memberitahukan pembatalan itu kepada suami, ibu, serta adik-adik, dan mereka menghiburku. Saat itu hatiku belajar untuk berserah penuh dan taat menjalani rencana Tuhan. Entah bagaimana ceritanya, tapi yang pasti beberapa waktu kemudian aku kembali dipanggil atasan, karena namaku dicantumkan sebagai peserta pelatihan. Aku bersyukur, tapi hatiku juga terusik, karena keputusan ini mungkin akan membuat seorang rekan kerjaku bersedih. Aku bergumul dalam doa, dan setelah selesai, aku menelepon adikku untuk menceritakan mukjizat itu. Setelah berbicara panjang lebar, adikku menutup pembicaraan kami dengan memberi satu ayat yang mampu menenangkan jiwaku. Kak, kalau kakak jadi ikut, itu bukan karena rencana manusia semata. Coba baca Yohanes 3 ayat 27. Dengar ya, aku bacakan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya,
kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jika surga sudah mempercayakan berkat, terimalah dengan sukacita, jalani dengan hati yang mantap. Ingat, tidak ada seorang yang dapat menghambat berkat yang sudah surga sediakan bagi kakak. Memang benar bahwa pada waktunya berkat yang sudah surga sediakan bagi kita akan kita nikmati, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Tuhan memberi takaran berkat yang berbeda pada setiap orang, seharusnya membuat kita mensyukuri berkat-berkat yang sedang kita nikmati. Jika kita memegang prinsip ini, maka kita tidak akan pernah iri ketika melihat teman atau bahkan musuh kita sedang mengalami kelimpahan atau dipromosikan ke tingkat yang juga kita impikan. Menyadari dan percaya kepada Tuhan, tahu kapan akan meninggikan atau merendahkan kita, kapan akan memakai atau membentuk kita, atau kapan akan menyalurkan berkat-Nya ke dalam hidup kita, akan membuat kita mampu menikmati hidup tanpa beban, sehingga kita senantiasa diliputi oleh ucapan syukur dan sukacita. Bagian kita adalah tetap rajin bekerja, jujur, bertanggung jawab. Selebihnya adalah bagian Tuhan yang akan memberkati kita. Inilah kunci kebahagiaan hidup. Saudara yang terkasih, mari bangun karakter dengan rasa syukur agar kita dijauhkan Tuhan dari rasa iri hati, sehingga hidup ini merasa tenang dan damai karena kita berserah penuh kepada rancangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, buatlah jiwa kami menyadari saat-saat di mana Engkau sedang memakai, membentuk, mengangkat, atau memberkati hidup kami, sehingga kami selalu bisa bersyukur kepadamu. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk rencana kegiatan kami hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Berikan pertolongan kepada kami, berikan hikmat-Mu, berikan semangat, agar apapun yang boleh kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.